Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online materi kelas 5, siklus air dan dampaknya. Apa kabar para siswa, para guru dan para orang tua? Tetap sehat, tetap semangat. Perhatikan gambar bumi. 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan 29% ditutupi oleh daratan. Sehingga perbandingannya adalah 7:3. Apa saja yang dimaksud dengan kumpulan air? Ibu berikan contoh di sini. Danau Toba di Sumatera Utara, Sungai Musi di Palembang, Laut Jawa. Danau, sungai dan laut adalah contoh-contoh kumpulan air. Kalian perlu pikirkan contoh-contoh kumpulan air lainnya dan kalian lihat pada halaman 5 bagaimana kalian mencari contoh-contoh kumpulan air lainnya. Kita bahas tentang jumlah air di bumi. 97,5% adalah air asin, 2,5% adalah air tawar. Dari 2,5% air tawar, 0,3% itu terdapat pada danau dan sungai. 30,8% terdapat di bawah tanah dan 68,9% terdapat pada gletser. Apa itu gletser? Lihat gambar di bawah ini. Gletser adalah bongkahan es yang sangat besar yang terdapat pada daratan dan paling banyak terdapat di benua Antartika. Jangan lupa juga kalian menyelesaikan soal matematika tentang persentase jumlah air pada halaman 5. Siklus air itu adalah pergerakan air terus-menerus yang terjadi pada permukaan bumi, di atas permukaan bumi, dan di bawah permukaan bumi. Siklus air melibatkan 3 wujud, padat, cair, dan gas, dan juga perubahan-perubahan wujud. Yang perlu kita ketahui bahwa jumlah air di bumi itu selalu tetap sejak zaman dahulu hingga sekarang. Tetapi air pasti mengalami siklus. Kita perhatikan siklus air ini. Ya. Panah merah muda itu adalah evaporasi. Evaporasi terjadi pada setiap kumpulan air ataupun kumpulan air yang terdapat pada daratan. Contohnya genangan air. Masih ingat kan dari pembelajaran sebelumnya, evaporasi adalah berubahnya air menjadi uap air. Apa yang menyebabkan evaporasi ini? Yaitu pemanasan dari matahari. Selain oleh evaporasi, uap air juga dihasilkan oleh transpirasi. Transpirasi terjadi ketika tumbuhan kehilangan air melalui uap air dan itu terjadi pada daun. Proses lain yang menghasilkan uap air adalah sublimasi. Ya, sublimasi adalah perubahan dari es menjadi uap air tanpa menjadi air terlebih dahulu. Ketiga proses ini memerlukan energi, evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Nah, ada satu hal yang perlu kita pelajari bersama, bahwa sublimasi terjadi pada suhu yang rendah, pada udara yang kering, dan pada tekanan yang rendah. Proses berikutnya setelah uap air terbentuk adalah kondensasi. Uap air akan naik ke atas dan menjadi dingin. Pada keadaan tertentu, pada suhu tertentu, maka terjadi kondensasi, yaitu perubahan wujud dari uap air menjadi air. Bagaimana terbentuknya awan? Tetes-tetes air yang sangat kecil itu menempel pada inti kondensasi. Jadi kita lihat pada gambar ini, uap air, ini lingkaran biru kecil uap air, sedangkan yang
coklat ini adalah partikel padat yang menjadi inti kondensasi. Ketika uap air menempel pada inti kondensasi, karena memang situasinya sudah mendukung, keadaan di sekitarnya, udara di sekitarnya mendukung, maka uap air itu berubah menjadi air. Sehingga tetes air yang menempel pada inti kondensasi itu akan membentuk tetes awan. Nah, inti kondensasi itu berupa partikel padat, bisa berupa partikel debu. Tetes-tetes awan ini akan berkumpul dengan tetes awan lainnya, sehingga menjadi lebih besar. Ya, makin besar dan makin berat. Sehingga akhirnya awan itu akan menurunkan hujan. Tetapi ternyata awan itu bisa saja mengandung juga kristal es. Itu terjadi ketika pada suhu yang lebih rendah, uap air langsung berubah menjadi es, tidak menjadi air. Jadi awan itu bisa mengandung tetes air, tapi bisa juga mengandung kristal es. Maka proses berikutnya yang terjadi adalah, kita lihat di sini, proses presipitasi, yaitu turunnya hujan atau turunnya es atau salju. Hujan yang turun itu, ini presipitasi, bisa masuk ke dalam kumpulan air, misalnya samudra atau danau atau yang lainnya. Air yang masuk ke dalam tanah kita sebut sebagai proses infiltrasi. Ya, jadi air hujan bisa langsung masuk ke dalam kumpulan air, bisa juga masuk ke dalam tanah. Nah, air dalam tanah nanti akan digunakan oleh tumbuhan dan juga oleh manusia. Ini air yang masuk dalam tanah ini kita sebut sebagai air tanah. Air tanah ini dapat mengalir kembali ke samudra atau laut. Air yang tidak diserap oleh tanah, itu kita sebut sebagai runoff atau limpasan, akan mengalir dan masuk kembali ke dalam kumpulan air. Misalnya di sini masuk ke dalam laut atau samudra. Nah, bagaimana dengan salju atau es? Salju atau es yang mencair itu juga akan masuk ke dalam kumpulan air, misalnya danau. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan siklus air. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan pengumpulan air itu biasanya kita sebut sebagai koleksi. Setelah kalian mempelajari siklus air ini, kalian coba menjawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 6. Kalian juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang siklus air melalui link YouTube yang Ibu sudah berikan pada modul kalian. Kita akan bahas jenis tanah yang seperti apa yang dapat menyerap air. Di sini Ibu berikan dua contoh tanah, tanah A dan tanah B. Mana yang dapat menyerap air? Nah, sebagai kuncinya Ibu berikan kepada kalian, yaitu tanah yang berpori besar atau yang berpori kecil atau bahkan tidak berpori, tanah yang kering atau tanah yang basah. Dan kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 7 selain tentang jenis tanah, juga tentang pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pada modul halaman 8 ada tentang banjir dan kekeringan. Bagaimana hubungan antara banjir dan kekeringan dengan siklus air? Coba kalian pikirkan. Proses apa yang berperan dalam banjir dan kekeringan? Slide berikutnya terdapat pada modul kalian halaman 9. Itu bagaimana perbedaan antara wilayah yang tidak berpohon dan wilayah yang berpohon. Panah yang agak melengkung ini atau panah yang melengkung ini menunjukkan evaporasi. Kita perhatikan
evaporasi di tempat berpohon dan di tempat tidak berpohon. Ternyata lebih besar evaporasi di tempat yang mempunyai pohon. Kita perhatikan juga di sini transpirasi. Terjadi transpirasi pada wilayah yang berpohon. Wilayah yang tidak berpohon tidak ada transpirasi. Nah, bagaimana dengan hujan yang turun? Hujan yang turun itu lebih banyak diserap atau infiltrasinya lebih tinggi pada daerah berpohon dibandingkan dengan daerah tidak berpohon. Dan karena infiltrasi tinggi, maka tentu saja limpasan air atau air yang mengalir di atas tanah itu lebih kecil pada wilayah berpohon dibandingkan dengan wilayah tidak berpohon. Ya. Nah, berdasarkan penjelasan ini coba kalian kerjakan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 9. Air sangat penting bagi kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya. Kita memerlukan kualitas air yang baik. Pembuangan sampah dan limbah mencemari air, dan air yang tercemar ini akan ikut terus dalam siklus air. Demikian halnya dengan pencemaran udara. Polusi yang terjadi di udara atau asap dan juga asap yang ada pada udara itu dapat bercampur dengan air hujan yang turun sehingga menjadi hujan asam. Nah, hujan asam ini akan memasuki lagi tanah atau kekumpulan air. Maka air yang tercemar ini kembali akan ikut lagi di dalam siklus air. Dengan demikian penting sekali bagi kita untuk menghindari pencemaran air dan pencemaran udara. Bagaimana pelajaran IPA pada hari ini? Menyenangkan kan? Untuk Indonesia Pintar. Terima kasih.